Menuju pagi ini ke Barelang, Jembatan Barelang. Belum, Pak. Masih banyak yang sarapan, Pak. Oh, bisa satu batang. Masih bisa. Ya, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Semangat? Siap kita buat pusing-pusing? Siap. Ya, kalau bahasa Malaysia mutar-mutar itu keliling-keliling itu pusing-pusing. Nah, kalau kita pusing-pusing ya udah muntah-muntah aja itu, ya. Jadi kalau kita sebut putar-putar dia tak paham. Dia bilang pusing-pusing kata dia. Oke, ibu, bapak, ini dari hotel kita langsung start mau ke Jembatan Barelang. Jadi rute kita Jembatan Barelang, Masjid Sultan, ke kebun rusa, terus langsung makan siang. Ya, bentar, belum sampai ujung saya ngomong. Ya, nah dari habis makan siang kita langsung ke Welcome to Batam dan museum. Nah, kalau masih ada sisa waktu kita belanja lagi. Nah, ada yang mau cari tanja, ada yang mau cari laptop. Iya, masjid ya. Saya sebutkan rutenya tadi sudah. Kita Masjid Sultan, masjid yang terbesar di Batam. Ya, Tanjak nanti kita lihat ada tempatnya. Sama yang mau cari laptop ya? Ada? Nggak jadi. Nggak jadi. Kalau mau lihat laptop kita hampirin. Pokoknya apa yang ibu minta masih ada waktu kita sampaikan. Oh, kita tenang saja. Karena perjalanan kita hari ini full, ya. Full, kita jangan tanya mau pulang hotel, Bu, ya. Elza bisa nggak pulang hotel? Pulang aja sendiri kalau mau hotel, ya. Kita sampai makan malam. Ya, Bu, ya. Sampai malam. Jadi kalau capek silakan tidur di mobil, di bus, ya. Kalau di sini sebutnya bus. Kalau di sana auto, Bu, ya. Auto itu yang besar atau yang kecil, Bu? Sama aja, ya. Obis, ya. Kalau kita di sini orang rata-rata sebutnya bus karena pengaruh Singapura Malaysia itu. Gitu. Jadi kalau di Malaysia, di Singapura namanya bus panggilnya. Agak Inggris-Inggrisan sedikit lah gitu ya. Bus. Oke, Ibu, Bapak. Jadi saya akan informasikan tentang Batam. Tapi sudah kayaknya belajar kemarin informasi Batam kan? Nggak perlu lagi kali ya? Apa tuh, Bu? Oh iya, masih ada PR saya ya. Oh, itu namanya pemukiman rumah liar. Nanti saya tunjukkan rumah liar yang paling banyak se-Indonesia. Coba bayangin, rumah liar terbanyak di Indonesia ini adanya di Batam, Bu. Di mana tempatnya nanti saya tunjukkan. Ya, tempatnya ada. Dan apa aja yang ada di Batam ini. Cuman jangan sampai saya ini ibu bapak sudah belajar kemarin di kelas di ruangan, jangan sampai saya terangin lagi gitu loh maksudnya. Tapi sudah semua kemarin diterangin belum sama Pak Edi? Diterangin lagi, Pak. Oh, diterangin lagi ya, biar cocok Pak ya. Iya. Biar Bapak juga banyak bahan. Iya juga. Itu enaknya sama Pak Kabin. Ada timbang sarannya. Ibu mah diam aja, kasih kayak simpang kayak saran gitu ya. Oke, jadi Batam ini memang kotanya kota wisata. Saya mulai dari sana, ya. Sudah saya bilang, Batam adalah nomor 3 di Indonesia. Kalau kita lewatkan dari Jakarta, kita nomor 2 setelah Bali, ya. Bali menangnya sama seperti daerah Ibu. Dia wisata alam. Kalau Batam, Bu, terus terang saya harus bilang, Batam ini lebih dinominasi dengan wisata belanja. Gitu. Itu kelebihan Batam. Karena kenapa? Di Batam ini ibu bapak mau cari barang apa aja di Batam ada. Jadi kalau besok ke Singapura, Bu, tak payah. Ibu harus belanja banyak di sana. Tapi mau beli boleh, ya. Di Singapura karena barang yang ada di Singapura dia mangkalnya di Batam. Gitu, ya. Nah, kalau bahasa Melayu tak payah tuh
tak repot-repot kali lah, tak penting-penting kali. Kecil sedikit. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari kemacetan. Makanya Ibu jangan kaget kalau mallnya itu bukanya jam 10 atau jam 11. Karena aktivitas mereka itu ya untuk menyesuaikan dengan jam pemerintah sama anak sekolah tadi. Nah gitu. Jadi di Batam ini sengaja dipecah seperti itu, tujuannya biar tidak jadi penumpukan di jalan. Tadi pagi Bu macet. Kalau di sini Bu jalannya pelan itu kita sudah sebut macet. Kalau Jakarta itu benar-benar stop. Nah, jadi kalau kita ngandek itu kita sebut macet. Batam ini kotanya kecil, jadi dia tak perlu jauh-jauh sekali. Kita hitungnya pakai menit. 15 menit, 30 menit. Nah, Bapak Ibu lihat di kanan kiri kita semua. Jadi kawasan-kawasan kita ini semuanya, kalau semalam kan nggak lihat. Ini ruko-ruko semua, Bu. Di belakangnya itu, tuh lihat. Di belakangnya itu ada rumah-rumah. Ada di belakangnya itu kelihatan. Nah, ini ada juga satu rumah sakit yang termahal di Batam. Namanya Awal Bros. Di sana mana? Makassar ada ya? Ya Bu? Ya, Haji Kalo yang punya. Karena ini rumah sakit dari daerah Sumatera Barat kayak awalnya. Dan rumah sakit ini rumah sakit yang ada hubungannya dengan rumah sakit di Singapura, Mount Elizabeth dan di Malacca, Mahkota. Artis-artis kita Bu seperti almarhum siapa itu Olga. Nah, sebelum dia ke Singapura, dia singgah dulu di sini karena dia ada rekomendasi. Dan rumah sakit ini kenapa namanya Awal Bros? Sudah tahu Bu? Ini rumah sakit termahal. Maksudnya Awal Bros itu artinya awal-awal. Awal-awal sudah boros maksudnya. Gitu. Ya, makanya namanya Awal Bros. Saya Bu kalau batuk pilek, kalau batuk pilek saya cuma sakitnya Awal Bros Bu, bukan sombong Pak ya. Nah, begitu saya masuk ada sembuh saya balik lagi. Depan pintu aja, gitu kan. Karena rumah sakit ini rumah sakit yang sangat berkelas. Rumah sakit swasta, ya. Nah, kalau ini Polresta, ya, Polresta kita ini poldanya ada di Batam. Walaupun kita Kota Madia, tapi poldanya ada di Batam ini, harusnya di Pinang. Kenapa poldanya ada di Batam? Karena di Batam ini lebih ramai dan lebih, kalau bahasanya lebih perlu pengawasan, gitu. Nah, Ibu lihat ini ruko-ruko, ini bukan masjid Ibu ya. Kubah ini kantor, dia berkubah, ya. Ada kubah, banyak yang kira itu masjid, bukan, itu perkantoran. Nah, ini salah satu fasilitas listrik kita. Jadi kita fasilitas listrik kita ini semuanya disediakan di Batam sendiri. Kita pakai batu bara dan gas. Makanya di Batam jarang sekali mati lampu, Bu. Ya, 1 bulan itu belum tentu sekali. Juga air. Kenapa air kita tak mati? Kita tak ada air sumur. Nah, karena Ibu lihat nih kanan kiri nih, tanahnya seperti ini merah. Tuh. Nah, Ibu lihat juga di sebelah kanan Ibu. Ini ada perumahan orang kaya-kaya di Batam. Nah, ini saya tunjuk dulu rumah orang kaya-kaya di Batam. Nama kawasannya Bukit Indah Sukajadi. Nah, ini pejabat-pejabat kita Pak ya, setingkat Pak Kabid lah. Kelasnya ini punya rumah di sini semua. 1M, paling murah 1M. Rata-rata di atas 3-4M. Nah, ya. Jadi kalau pejabat kita kayak pegawai-pegawai pejabat negara, anggota DPR, ini rumahnya di sini. Nah, kebenaran saya juga di sini rumah saya Bu. Di kawasan rumah elit ini cuma berbatasan dengan dinding tinggi aja. Mantap, iya. Karena iya. Jadi kalau masuk perumahan ini Bu, Pak, semuanya ada. Fasilitasnya lengkap. Makanya saya di situ juga berbatasan dinding tinggi tadi. Sudah rumah tinggi saya belakangnya. Ya. Jadi kalau saya mau ke kolam renang, saya lompat dinding tinggi itu. Ya. Ya. Nah, ini lihat. Jadi Batam ini infrastrukturnya, jalan memang jadi prioritas wali kota kita. Karena kenapa? Target 2024 tadi kita harus jadi kota wisata. Jadi bis-bis ini, Bu ya, Pak ya, bis-bis besar wisata ini diperkirakan itu bisa sampai 100 bis pas. Jadi kalau ada orang wisata
Di Batam ini tak kaget banyakkan bis. Kalau ibu lihat angkot, nih, cari angkot susah di Batam. Ya, kita ada angkotnya cuman jarang. Kita adanya bis kota. Nah, bis kota di Batam ini juga hebatnya jarang dinaiki sama masyarakat Batam. Karena mereka biasanya punya kendaraan sendiri, biar motor, biar utuh, gitu kan. Kalau motor apa bu di sana sebetulnya? Motor juga ya, mobil aja yang utuh ya. Nah, jadi di Batam ini rata-rata gitu. Dan hebatnya Indonesia, ya Pak ya, Indonesia termasuk Batam ini motor yang paling banyak. Karena kenapa? Ibu-ibunya semuanya banyak pakai motor. Ya, kalau saya jadi presiden, saya agak larang ibu-ibu ini pakai motor. Karena dia kalau mau belok, lampu senya ibu kanan, beloknya ke kiri, ini yang jadi masalah. Nah, begitu terjadi tabrakan, ibunya yang marah. Bu, kita bilang lampu senya ibu ke kanan, tapi ibu belok ke kiri. Saya sengaja persilakan bapak jalan duluan, kata dia tuh pulang jawabnya. Itu. Ini satu lagi mall, namanya Kepri Mall. Ini Kepri Mall ini tadinya mall yang sangat besar bu, ramai. Begitu kena serangan COVID, mangkrak dia. Sekarang sepi. Jadi sekarang ini cuma ada beberapa outlet aja atau tenan aja yang ada di situ. Mungkin dalam waktu 1-2 tahun nanti mau direnovasi lagi. Yang mall kita tak perlu khawatir ibu, banyak sekali. Kenapa dibuat mall? Dan hebatnya lagi, mall di Batam ini rata-rata ada mataharinya pak. Makanya cuaca Batam tambah panas. Iya, banyak matahari. Iya. Badan saya ini dulu bu, putih kayak kapas bu. Iya, karena gara-gara jadi kayak gini kan sering-sering kena panas tuh hitam kayak gini sekarang. Gitu, udah sama dengan baju saya warnanya. Ya. Nah, di Batam bu, perhatikan, ini banyak pohon-pohonan nih. Sengaja dibangun sama pemerintah biar Batam tak kering, tak panas sekali. Tuh. Tuh ada gedung tinggi, punya Bapak Bibi Habibie. Nanti kita muter ke sana. Nah, kalau ini namanya Simpang Panbil. Ini simpangan ini yang menentukan tempat kawasan daripada perusahaan-perusahaan elektronik yang ada di Batam. Ibu pakai handphone apa? Samsung, Oppo, Lenovo, Oppo kan? Lenovo, handphone Jawa itu bu, ya, itu spare partnya dibuat di Batam. Mau tahu di mana tempatnya? Nanti saya tunjukkan. Jadi orang Indonesia ini pak, bu, rupanya orang-orang pintar loh sebenarnya. Kalau ibu ke Singapura, itu orang Singapura nggak bisa bu servis handphone. Jadi kalau ibu rusak handphonenya di Singapura besok, ya, jangan minta servis di sana, diterima sama mereka, dikirim ke Batam. Begitu baik balik lagi Singapura, bayarnya double bu. Jadi kalau di Singapura saya beberapa kali bawa tamu ibu-ibu, gimana? Orang Indonesia ini mau sedikit agak uang, dia beli handphone di Singapura. Nah di Singapura kalau beli handphone bu, hati-hati jangan bu ya. Ingatkan juga sama saudara teman atau di sana kalau beli handphone kosong posisinya, tak ada menunya itu. Umpamanya harganya murah, cuma 1,5 juta aja handphone terbaru. Yang mahal apa? Isinya itu bu. Jadi kalau ibu mau nanti didownloadkan dia, umpama mulai Facebook, mulai kontak, nah itu bayar semua. Bayarnya harus pakai kartu kredit. Biar ibu tak bisa cancel, gitu. Makanya jadi harganya itu bisa jadi 15-20 juta jadinya. Gara-gara setiap menu itu bayar. Handphonenya ya murah karena kotak doang, gitu. Jadi kalau di Singapura dia punya trik sendiri cara menjualnya. Hati-hati bu ya kalau Singapura belinya. Memang barang di sana asli-asli pak bu. Cuma ya itu tadi, mereka juga punya kiat bagaimana barang dia laku dengan harga yang mahal, gitu ya. Nah kalau Batam enggak, orangnya jujur-jujur. Kayak saya orang Batam itu semuanya. Ramah-tamah, jujur, tidak sombong dan baik hati, gitu kan. Pokoknya 10 PKK, gitu ada semua, gitu ya. Nah ini sekarang kita di kawasan ke arah Panbil ini ada lapangan golf. Di sini ada. Nah, kalau ini pemadam kebakaran, Bu. Nah, tahu ada pemadam kebakaran? Di sana apa pemadam kebakaran, Pak? Ada. Bukan bomba, ya? Nah, kalau negara lain, negara jiran sebutnya bomba. Ya.
Jadi nanti kalau ibu ke Malaysia, kalau ada dia bilang, ini markasnya bomba, itu berarti pemadam kebakaran, gitu kan? Saya juga bingung, tentang apa ini bomba ini? Saya bilang gitu, rupanya pemadam. Nah ini lapangan bola kita. Nah lapangan bola kita ini Pak, pemain bola kita ini banyak yang bagus. Cuma karena mereka pendatang semua, begitu sudah bagus, diambil pula sama daerahnya. Udah tak ada lagi sekarang, tinggal lapangannya yang ada. Pemainnya sudah pindah semua. Nah, ini lapangan bola ini sebenarnya cukup populer, cuma jarang sekali. Biasanya sebelasan dari Bandung suka datang sini main sparring. Nah di sebelah kanan ibu ini ada satu hotel yang cukup bagus, ya. Biasanya ini kalangan-kalangan pejabat, gitu. Cuman hotel ini kalau kita nggak cocok bu, bukan tak kelasnya, tak bisa happy, orangnya terlalu formal. Gitu, kayak umpamanya ya pejabat negara lah, duduk makannya aja harus duduknya. Kalau kita kan maunya santai kan, pakai baju kaos, kalau dia enggak. Nah, di dalamnya ini ada rumah khusus untuk ekspatriat. Ekspatriat itu orang keturunan. Jadi seperti dia orang Malaysia, pengusaha, orang Eropa, orang Cina, orang Jepang. Nah, dia bisa beli rumah di Batam. Karena sifatnya kan kita di Batam ini rumah kan cuma hak guna pakai. Tapi harga rumahnya mahal. Nah kalau orang Eropa itu bu di Batam ini, kalau dia beli rumah itu bukan rumah dia. Jadi yang dibeli dia itu isi sama istrinya dibelinya semua. Jadi istrinya orang kita. Nah kalau dia suka, karena kenapa dia suka sama kita? Karena orang kita ini katanya orangnya manis-manis, kayak ibu-ibu lah. Iya, enggak hitam, enggak juga putih. Orang Eropa paling suka gitu. Nah, kalau putih-putih banyak di sana, putih-putih kan. Tapi mereka katanya kalau orang Indonesia itu awet muda, katanya gitu. Begitu pula saya bilang, iya, karena kenapa orang Indonesia itu supel, pintar masak lagi katanya. Kalau sudah pintar masak, orang Eropa itu paling suka. Yang tadinya tak makan nasi, makan roti, begitu dia dimasakin sama istrinya orang Indonesia, sekarang hobinya makan nasi. Nah ini satu lagi mall, lihat di sebelah kanan. Ini namanya Panbil Mall. Tuh banyak kan, mall udah berapa tuh? 5, 6 dari yang semalam. Nah, Panbil Mall. Ada lagi. Panbil Plaza pun ada. Itu XX1 bioskop. Nah, ini merupakan mall-mall yang ada. Nanti masih ada lagi. Nah, ibu lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini nanti di depannya sedikit selepas lampu merah ada kawasan Batamindo. Batamindo ini mempekerjakan 4 sampai 8.000 pekerja dari seluruh Indonesia. Jadi, maaf dari Sulawesi banyak bu yang kerja di sini. Dan umurnya masih muda-muda bu. Dia terima pekerja di sini dari umur 20 sampai dengan 26 tahun. Dikontrak 2 tahun. Ya. UMR di Batam sudah tahu bu, UMK di Batam? Di Batam, UMK di Batam 4.500.000 lebih 1 bulan. Nah mereka bekerja di sini, ini istilahnya mereka sebut 7 to 7, dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi lagi. Jadi pabriknya berjalan terus, putar terus. Tapi dia bagi 3 shift. Kalau dia lembur itu dibayar lagi. Jadi kalau dia masih lajang, mungkin dia umurnya 20 tahunan, itu dia bisa gaji 6 sampai 7 juta dalam 1 bulan. Gitu. Gaji saya yang cuap-cuap kayak gini tak sampai segitu sebulan. Itu. Mereka kerja di sini masih lajang bu. Makanya kalau kita saudara kita dari Jawa dia pintar. Dia kerja di sini, dia kirim di kampung. Karena kenapa? Mereka dapat fasilitas tempat tinggal. Mereka di tempat fasilitas tinggal mereka namanya dormitory. Dalam satu dormitory itu dia ada 6 sampai 8 tempat tidur. Ada dapurnya, ada kamar mandinya. Jadi mereka tinggal beli makan saja. Ini lihat. Semua di sini ada pabrik. Kurang lebih di sini ada 40 sampai 70 perusahaan seluruh dunia. Sony, Panasonic dan lain-lainnya tidak bisa saya sebutkan. Termasuk spare part handphone ibu itu ada di sini. Dan ini kawasannya tertutup. Jadi kalau kita mau masuk sini bu, harus izin lagi. Ngapain kata security-nya? Dan dia sampai umur 26. Nah ibu mau lihat rumah liar, ibu lihat ke sebelah kanan. Nah ini.
Inilah namanya ruli. Nah, ini kita namanya rumah liar ini, Bu. Ini nggak jelas mana depannya. Depan ketemu dapur, dapur ketemu samping, samping ketemu belakang, belakang ketemu sudut. Nah, ini. Nah, masyarakat yang tinggal hampir seluruh Indonesia juga. Ya, kebanyakan ya orang-orang yang suaranya keras, orang Sumatera dan daerah timur dan ujung. Ya, saya nggak mau sebut. Karena kita sama Sumatera sama ujung ya. Karena kenapa? Mereka kalau ditanya, Bu, kenapa kamu tinggal di sini? Ini tanah Tuhan katanya. Nah, makanya pemerintah kita bingung. Kalau sudah dia bilang ini tanah Tuhan, ya tak bisa lah mau digusur. Nah, ini rumah susun. Jadi pekerja-pekerja tadi yang saya cerita, kalau dia sudah nikah, Bu, dia tak dapat lagi tempat tinggal dormitory. Harus tinggal di rumah susun. Kalau dia sudah nikah, sampai anak 2. Begitu dia sudah anak 2, dia harus pindah juga dari rumah susun itu. Ambil rumah. Jadi itu untuk pekerja-pekerja yang kalau kita itu sebut ya untuk pekerja-pekerja yang menikah lah rumah susun itu. Jadi di Batam ini rumah-rumah banyak, Bu, ya. Karena ada rumah yang mewah tadi juga, rumah termasuk rumah liar. Nah, Batam airnya kita bukan air. Nah, Ibu lihat di sebelah kanan. Ini salah satu air minum kita. Ini kalau kita sebutnya air waduk, Bu. Ya kita tak punya sumur. Jadi air ini dari air laut dicampur air hujan, dicampur air comberan, dicampur semua air-air dari hutan-hutan ini dijadi satu, diolah. Ini airnya ya. Dia tembus dari bawah jalannya, Bu ya, tembus ke sebelah sini. Pengolahannya ada di sebelah kanan Ibu. Dan dia bekerja sama dengan perusahaan Jerman. Jadi airnya cukup higienis. Makanya di Batam tak ada kemarau. Nah, Ibu ya, di sini, Bu, kalau orang-orang sini punya mitos, Bu, ya. Jadi kalau sore-sore gitu, ya, kalau sore-sore ini banyak sekali orang-orang yang nongkrong-nongkrong di pinggir waduk ini. Kita punya 7 sampai 8 waduk juga. Ini salah satunya, ya. Jadi kata mereka kalau di waduk yang besar ini, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nongkrong-nongkrong di sana, kalau